Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang laporan studi kelayakan bisnis pada usaha mikro kecil menengah UMKM, pengembangan usaha CC Kang Aso di Jalan Cangkuang, Banjaran, Sanggar Indah, Lester. Kelompok kami yang beranggotakan Amara Suci, Muhammad Daud, Penti Marina, Rita Damayanti, dan Siti Nurani. CC atau colak-colek adalah cemilan yang sedang tren di kalangan anak muda khususnya di daerah Bandung karena rasanya enak, harga yang terjangkau juga experience makanan yang unik yang mengkonsepkan setiap pelanggan memasak makanannya sendiri. CC adalah jajanan yang mengangkat jajanan tradisional Indonesia agar tidak tenggelam oleh jajanan modern ataupun jajanan yang berasal dari luar negeri yang telah tersebar di Indonesia. Di sini ada aspek pemasaran yang menjadi target pasar CC Kang Aso ini yaitu anak-anak dan remaja dengan cara promosinya memberikan voucher. Selain itu menggunakan platform sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dengan menyebar brosur yang telah dibuat. Di sini juga ada analisis pasar yang terdiri dari market size, market crowd, perbandingan kapasitas produksi, dan market share. Market size CC Kang Aso jika dilihat dari penjualan selama 5 tahun terakhir yaitu sebagai tabel 1. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penjualan CC Kang Aso lebih unggul daripada CC pesaing yang ada sekitar 26%. Keberlangsungan pertumbuhan bisnis CC Kang Aso dimulai pada tahun 2020 yang mana pada tahun tersebut sedang marak COVID-19 di Indonesia. Namun, perusahaan ini mampu mendapatkan omset yang cukup tinggi dikarenakan belum banyak pesaing. Setelah sekitar 1-2 tahun bisnis ini berdiri, mulai banyak pesaing yang terinspirasi membuat bisnis yang serupa sehingga terjadi penurunan omset. Pada tabel 2 perbandingan kapasitas produksi, dari tabel perbandingan kapasitas produksi dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan CC Kang Aso untuk memproduksi pada periode 2019 sampai 2023 lebih unggul jika dibandingkan dengan CCA. Bisa dilihat di sini tabel ketiga peramalan produksi CC Kang Aso per eksemplar dan tabel keempat peramalan produksi CCA. Di tabel 5 ada perbandingan permintaan CC Kang Aso dengan para pesaingnya, bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel 6 ada market share CC Kang Aso per eksemplar, bisa dilihat juga di tabel. Tabel 7 ada peramalan permintaan pasar, bisa dilihat tabelnya. Tabel 8 ada estimasi permintaan, bisa dilihat di sini untuk peramalan untuk 5 tahun ke depan dari 2023 sampai 2028, bisa dilihat di tabel. Jadi estimasi permintaan untuk 5 tahun ke depan akan mengalami kenaikan. Di sini ada segmentasi pasar terbagi menjadi 3 yaitu segmentasi demografis, geografis, psikografis. Demografis yaitu usia 5 sampai lanjut usia dari semua kalangan tanpa memperlihatkan tingkat ekonomi dan pendidikan. Geografis ditargetkan khususnya pada konsumen di wilayah Cangkuang umumnya yang ada di sekitar Kabupaten Bandung. Psikografis ditargetkan pada orang-orang yang ingin bersantai dan bernostalgia masa kecil. Di sini juga ada market mix, terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, orang, proses, dan tampilan fisik. Pada produk, perusahaan makanan ini menawarkan berbagai macam jenis makanan, diantaranya sebagai tabel menu yang ada di sini, bisa dilihat. Dan perusahaan makanan CC Kang Aso ini menawarkan harga yang bervariasi dan terjangkau dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Untuk promosinya, berbagai cara telah dilakukan untuk mempromosikan CC Kang Aso seperti menggunakan berbagai macam iklan dan iklan di media sosial dan media cetak seperti brosur dan memberikan voucher kepada anak-anak. Dan untuk tempatnya, CC Kang Aso ini memiliki 2 tempat yang didesain semenarik mungkin dan senyaman mungkin. Dan untuk CC yang pertama bertempat di perusahaan Sanggar Mas Indah Lestari, Blok A2, nomor 2, Nagrag, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan CC yang kedua bertempat di Jalan Bapak Aliman, nomor 24, Cilampenyi, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Karyawan yang bekerja di CC Kang Aso sangat terampil dalam membuat dan menyajikan berbagai makanan yang ada di CC Kang Aso. Kualitas DM-nya yang sangat tinggi membuat para karyawan bekerja cerdas dan berperilaku ramah terhadap pelanggan. Bisnis ini memiliki proses pembuatan makanan yang efisien dan ramah lingkungan. Dan bisa dilihat di sini untuk tempat dibuat senyaman dan semenarik mungkin dan menarik kehangatan kekeluargaan. Untuk kemasan produk sendiri, CC Kang Aso tidak memiliki kemasan produk, akan tetapi kami memiliki logo perusahaan yaitu sebagai berikut. Untuk keefisiensian produk, CC Kang Aso lebih mengutamakan pada pelayanan yang menggunakan pelayanan self-service. Kenapa kami menggunakan pelayanan self-service? Dikarenakan pegawai yang kami miliki tentunya sangat amat terbatas. Oleh karena itu, kami menyesuaikan dengan selera dan rasa dari pelanggan itu sendiri. Maka dari itu, kami lebih mengutamakan self-service untuk di bidang CC sendiri. Akan tetapi, ada menu-menu lain yang kami miliki seperti mie ayam, bakso, nasi goreng, dan lain-lain. Tentunya itu kami lebih mengutamakan untuk servis oleh pegawai-pegawai yang kami miliki. Bab 4 aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada perencanaan. Nah, 1 strategi bisnis. Nah,
menawarkan jajanan dengan berbagai menu yang beragam dan cita rasa yang khas, serta sensasi makan yang unik. Selanjutnya ada rencana pemasaran, promosi melibatkan media sosial, penggunaan baligo, dan penyelenggaraan promosi di sekolah dengan daya tarik voucher diskon. Selanjutnya ada rencana operasional, memastikan operasional bisnis berjalan efisien dan memenuhi standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada manajemen risiko, mengidentifikasi risiko-risiko seperti perubahan harga bahan baku, persaingan yang ketat, dan perubahan tren konsumen. Rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang pada CC Kang Aso yaitu melestarikan jajanan tradisional agar tidak terlupakan oleh zaman, membantu UMKM lainnya yang memiliki usaha makanan karena CC Kang Aso terbuka bagi siapa saja yang mau berjualan. Nah, di sini ada visinya yaitu melestarikan jajanan tradisional yang ada di Indonesia agar tidak tertinggal oleh zaman. Nah, misinya, satu, mengangkat jajanan tradisional menjadi lebih modern. Kedua, memperkenalkan jajanan tradisional ke semua kalangan, terutama anak muda. Ketiga, membuat jajanan tradisional dengan cita rasa yang dapat diterima di berbagai kalangan. Keempat, menyediakan menu jajanan dengan bahan berkualitas. Kelima, menawarkan jajanan dengan harga terbaik. Keenam, menyediakan pelayanan terbaik yang membuat konsumen merasa puas. Ketujuh, menghadirkan pengalaman dan suasana baru. Dan terakhir, menciptakan lapangan kerja. Sumber daya manusia yang kami gunakan di sini ada sumber perekrutan, pelatihan, kompensasi. Berikutnya yaitu analisis kelayakan investasi. Banyak metode yang bisa digunakan untuk menghitung analisis kelayakan investasi dan berikut metode-metode yang kita gunakan untuk menganalisis kelayakan investasi dari bisnis CC Kang Aso. Yang pertama adalah payback period, di mana arti dari payback period ini adalah metode analisis investasi yang mengukur waktu yang diperlukan untuk mengembangkan investasi awal atau modal yang ditanamkan dalam suatu proyek. Pada usaha ini, kita memerlukan uang sebesar 737.215.000 untuk biaya pembuatan cabang ketiga dari CC Kang Aso. Uang yang kita perlukan di sini disimpan di tahun ke-0, sehingga arus kas bersih pada tahun ke-0 yaitu sebesar minus 737.215.000. Di tahun pertama, kita memiliki cash sebesar 162 juta, sehingga arus kas kumulatif berkurang. Tahun kedua sampai kelima memiliki arus kas bersih yang bisa membuat arus kas kumulatif yang tadinya minus hingga tidak lagi minus. Dengan menambahkan kolom arus kas kumulatif, kita bisa mengetahui bahwa payback periodnya ada di antara tahun ketiga dan keempat. Dan karena terjadinya sebelum umur proyek berakhir, yaitu kurang dari 5 tahun, maka bisnis ini dapat dikatakan diterima atau layak. Yang kedua yaitu profitability index, yang mana perusahaan harus memiliki nilai profitability index di atas angka 1, sehingga dapat dikatakan layak. Dari perhitungan profitability index, CC Kang Aso memiliki nilai 2,82, sehingga bisnis ini dikatakan layak. Yang ketiga yaitu net present value. Jika kita ingin menghitung NPV, maka kita harus memproses data cash flow-nya atau net cash flow-nya. Arus kas bersih didapat dari laba bersih ditambah dengan depresiasi. Dan proyek dapat diterima jika nilai NPV-nya yaitu positif. Dari hasil perhitungan NPV CC Kang Aso, yang dihasilkan adalah angka positif, sehingga usaha ini dapat dikatakan layak. Yang keempat yaitu Internal Rate of Return atau IRR, adalah tingkat presentasi yang akan membuat NPV-nya menjadi 0. Kita dapat menghitung IRR dengan menggunakan rumus di Excel. Rumusnya itu sama dengan IRR dalam kurung, yang di dalam kurung ini merupakan data dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 dari arus kas bersih, sehingga didapat nilai IRR-nya yaitu 19,37%. Dikarenakan nilai IRR-nya ada di antara NPV 1 dan NPV 2, maka usaha ini dikatakan layak. Berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedai CC Kang Aso memiliki potensi untuk sukses di pasar. Namun perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut, terutama terhadap target pasar dan pesaing, dengan merencanakan strategi pemasaran yang tepat dan memperhitungkan biaya operasional secara menyeluruh. Maka bisnis ini layak untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan yang menguntungkan. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.